Pribitnya sebut sini jam lihat. Nah, di video kali ini saya akan membuat konten atau video yang agak mirip dengan konten gue sebelumnya atau video gue sebelumnya, tapi agak beda dikit nanti pokoknya ya teman. Dan ya cara penjelasannya agak beda dikit lah pokoknya nanti. Dan iya gue bakal buat konten atau video bedah cara editing video sinematik ya teman. Nah, dan sini untuk video sinematik yang bakal gue bedah cara cara editingnya. Kalian bisa lihat langsung di layar, nanti gue bakal tempelin di layar ya teman. Nah, dan mungkin kalian udah lihat barusan videonya, dan gua lihat tadi videonya itu ada beberapa teknik yang dipakai dalam pembuatan video sinematik itu teman. Dan gua bakal bedah atau kasih tahu caranya itu cuma di bagian editing, dan gua nggak bakal kasih tahu cara videonya. Dan mungkin kalau kalian mau tahu caranya, kalian bisa komen di komentar nanti ya teman. Nah, dan biar cepat, untuk teknik yang dipakai itu tadi untuk teknik yang dipakai tadi itu gua lihat-lihat itu ada yang pertama itu ada velocity. Dan untuk velocity-nya oke, gua jabarin aja dulu kali semuanya. Velocity. Yang kedua itu ada slow mo. Yang ketiga itu ada zoom. Yang keempat itu ada zoom dengan plus hitam perlahan gitu. Dan kelima itu ada vignette. Dan keenam itu ada shake ya teman. Dan gua bakal kasih tahu tekniknya satu persatu. Yang pertama itu velocity, dan ya karena gua nggak hafal jadi gua nggak bisa jelasin sekarang, jadi kita langsung aja masuk ke aplikasi VN-nya. Oh ya, di sini gua pakai aplikasi VN ya teman. Langsung aja kita masuk ke aplikasi VN-nya. Nah, dan sini gua udah ada di dalam aplikasi VN-nya, dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah, dan sini ini ada contoh yang gua tampilin tadi ya. Itu kan kalian lihat seperti tadi, itu di awal itu ada cepatnya. Nah, dan langsung ada lambatnya di di setelah beatnya mau selesai kan. Dan sini kita pisah saja dulu audionya, dan kita tambah footage baru untuk contoh nih ya. Dan untuk footage-nya kalian bisa buat sebagus mungkin lah pokoknya, pakai filter biar agak enak kita lihatnya. Oke, dan di sini untuk untuk setting velocity-nya atau gerak cepat dan lambatnya itu kita atur di bagian menu kecepatan. Dan di sini titiknya titik di bagian awal tuh yang ini nih, itu kalian atur di atas kisaran 5. Setelah itu di bagian titik kedua itu kalian geser ke kiri. Nah, di sini oke, itu ada oke, sorry bentar. Kita coba aja preview. Nah, itu sudah cukup tuh. Nah, itu sudah pas dengan beat lagunya. Dan kalian nanti kalau buatnya itu kalian sesuaiin aja dengan lagu kalian biar bagus lah pokoknya. Dan ya itu aja sih kayaknya yang gua bakal untuk cara buat velocity-nya. Dan ya. Nah, dan barusan gua udah kasih tahu kalian salah satu teknik yang dipakai dalam pembuatan video sinematik tadi. Teman. Ya, untuk kedua itu slow mo. Dan ya karena gua nggak bisa jelasin sekarang dan record layar sekarang, jadi ya langsung aja kita masuk ke perekam layar atau langsung aja kita masuk ke aplikasi VN-nya. Oke teman, jadi kita udah masuk lagi ke dalam aplikasi VN-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah, dan sini nggak seperti tadi, kita project baru nggak ada contoh-contoh ya karena ini simple banget. Jadi kita untuk slow mo-nya di sini kalian klik aja di footage-nya, itu kalian atur di kecepatan. Nah, dan sini kalian mau slow mo-in semua misalnya ya. Kalian mau atur slow mo ke semuanya, itu kalian bisa atur di standar sini, jangan di kurva. Di standar itu kalian bisa atur di sini ya teman. Oke, kita coba. Dan nah, itu sudah slow mo semuanya ya teman.
Dan misalnya kalau nanti kalian geser ke samping itu videonya patah-patah, dan kalian bisa geser lagi ke kanan ya teman. Coba. Nah ini kan kalian lihat itu ada patah-patah di bagian videonya, jadi itu nggak bagus untuk dibuatin slow-mo. Jadi kita geser ke kanan lagi, itu masih ada patah-patahnya. Jadi nah di 0,3 itu sudah smooth ya teman. Jadi cukup aja di sana. Dan ya itu sesuai aja dengan video kalian. Kalau misalnya video kalian itu 60 fps, mungkin sama kayak gua itu di 0,3. Dan mungkin kalau video kalian itu kisaran 30 fps, mungkin cukupnya cuma di 0,5 ya teman, atau batasnya cuma di 0,5. Oke, dan mungkin itu aja dari saya. Itu barusan yang kalian tonton itu salah satu teknik yang dipakai dalam pembuatan video sinematik yang gua tampilin di awal tadi ya teman. Dan ya itu tekniknya slow-mo. Dan untuk teknik yang ketiga itu teknik zoom, dan itu makanya itu fitur, kalau nggak salah itu fitur keyframe ya teman. Dan ya seperti biasa langsung aja kita masuk ke aplikasi VN-nya. Nah dan sini gue udah masuk lagi ke dalam aplikasi VN-nya, dan sini langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah dan sini ya ini contohnya ada lagi, kita coba aja apa tuh Blackpotan pak ya, kita coba aja lagi preview atau nah kayak gitu kan. Nah dan untuk cara buatnya di sini kita pisah aja dulu soundnya atau audionya, biar kita bisa pakai nanti di footage yang baru, footage yang tadi ya. Ini kita potong aja di sini. Di sini kita kecepatannya aja ya. Kita kayak gini ya. Ini biar agak kelihatan nanti apa tuh namanya zoomnya. Soalnya ini gua pas recordnya agak goyang ya tangan gua. Nah dan sekarang kita atur efek zoom atau buat efek zoomnya. Oke, di sini kita cari aja dulu beatnya. Itu kan kalian lihat itu dia di bagian apa tuh namanya, di bagian naiknya apa tuh namanya, ini tanda-tanda beatnya itu kan kalian lihat di bagian sini tadi dia beatnya bermulai atau mulai ya. Setelah kalian temukan beatnya, itu kalian klik di bagian footage-nya. Setelah itu kalian klik keyframe dan cari lagi beatnya, cari di bagian selesainya. Kurang lebih di mana ya? Kurang lebih di sini ya. Kita tambah lagi keyframe-nya, dan setelah itu kalian oke, di sini kita pakai filter aja dulu ya biar enak dilihatnya. Nah dan setelah itu di keyframe yang kedua itu kalian zoom ya teman. Nah setelah itu kita cek tonton, sudah coba aja puter ya. Nah itu kan kalian udah lihat itu sudah ada efek zoomnya. Oke. Dan kurang lebih seperti itu cara buat efek zoomnya. Dan mungkin ini kalian lihat itu agak nggak pas di awalnya, dan itu pas kalian buatnya itu kalian pasin aja dengan beat lagunya. Dan karena ini cuma tutorial jadi ya itu aja ya, intinya kalian paham cara buatnya, itu aja dulu kali ya. Dan ya itu aja. Nah dan barusan itu salah satu teknik juga dari pembuatan apa tuh namanya, salah satu pembuatan video sinematik yang gua tampilin tadi juga ya teman. Dan ya langsung aja kita masuk ke teknik keempat, yaitu teknik zoom. Sama kayak tadi, zoom plus hitam perlahan ya teman. Dan di sini itu pakai teknik atau ya bukan teknik sih, tapi pakai fitur keyframe juga. Tapi ada apa tuh namanya, ada bahan hitamnya nanti ditempelin lah pokoknya. Dan biar jelas seperti biasa langsung aja kita masuk ke aplikasi VN-nya ya teman. Nah dan sini lagi-lagi kita masuk ke aplikasi VN-nya. Dan sini langsung aja kita masuk ke apa tuh namanya, ke tutorialnya. Dan sini itu ada contohnya lagi seperti biasa ya. Nah itu ada efek zoom dengan kayak transisi hitam gitu ya. Nah dan itu ya di sini kita
pisahin aja dulu soundnya biar kita bisa pakai dan tambah footage baru. Oke, di sini kita potong di sini seperti biasa. Bukan efek sih, filter ya. Pakai filter A3 nih paling bagus ya. Nah gitu. Nah dan sini tadi kan bukan tadi sih. Sekarang kita atur efek zoomnya terlebih dahulu ya. Kita atur efek zoomnya dan di sini kita gua mau slow-moin dulu. Soalnya tadi tangan gua agak gemeter ya pas recordnya. Dan kalau video kalian udah stabil rekamnya, jadi kalian nggak usah slow-moin, pakai normal aja lebih bagus. Soalnya ini gua pas recordnya agak gemeter tangan gua, jadi gua slow-moin aja biar agak smooth gitu. Oke udah, dan sekarang kita atur kecepatannya, bukan kecepatan sih, velocity ya. Mana tuh? Bukan velocity pak, apa tuh namanya? Ya efek zoom ya. Ya di sini kita cari beatnya. Jadi gua ngawur ya. Kita cari beatnya terlebih dahulu. Kurang lebih tadi beatnya di, nah di sini ya. Kurang lebih di sini. Setelah kalian temukan beatnya di sini, kalian klik di bagian footage-nya, kunci keyframe-nya, dan cari beat di akhir atau di mana beatnya selesai. Oke, kira-kira di sini ya kalau nggak salah. Klik footage-nya, kunci keyframe, dan zoom. Oke, kita coba aja dulu, jangan tambah apa tuh transisi hitamnya. Oke, kurang apa tuh? Kurang greget ya. Oke, kita pindahin aja ya kali. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi itu kan tadi dia cepet ya. Kita kunci di sini, kita hapus yang di sini. Intinya kalian pasin aja dengan lagu kalian biar pas ya. Kalau pas dengan lagu pasti nanti bakal bagus tutorialnya. Bukan tutorial sih, sinematik kalian maksudnya. Nah, oke udah pas. Dan sekarang kita mau tambah efek transisi atau hitam perlahan gitu ya. Klik di bagian sini nih, bagian lapisan ya. Setelah itu klik bahan, oh ya, klik foto terlebih dahulu dan klik bahan, klik mentahan, klik default, klik hitam. Nah dan sini untuk hitamnya kalian fullin 100 ya, bukan 100 sih, tapi full ke framenya. Setelah itu kalian mana tuh, atur di bagian animasi dan pilih pudar. Tapi untuk durasinya kalian panjangin kurang lebih 7. Pasin juga ke lagunya ya. Tadi dia kayaknya pakai cepet ya. Jadi kurang pas pak. 4 apa ya? 4. Kita coba 4 ya. Oke. Oke, ini sudah pas. Dan kita coba putar. Nah, dan mungkin itu kira-kira caranya ya, Maman. Nah, dan barusan yang kalian tonton itu juga bagian dari teknik pembuatan video sinematik. Iya, video sinematik yang gua tampilin tadi di awal ya, Maman. Dan ya langsung aja kita masuk ke teknik kelima, yaitu vignette. Ya, gua nggak tahu ini bacanya kayak gimana ya, vignette. Dan itu apa ya? Ini pakai juga bahan hitam atau gambar hitam. Ya, berjelas langsung aja kita masuk ke aplikasi VN-nya. Nah, dan sini gua udah ada di dalam aplikasi VN-nya lagi ya. Lagi-lagi di aplikasi VN kayak tadi terus. Dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Dan di sini seperti biasa ada video contohnya kayak tadi. Nah, itu kan kalian. Nah, itu ada muncul vignette dan langsung nutup frame-nya. Nah, langsung nutup frame-nya. Dan
Ya, seperti biasa kita pisah audionya dan kita tambah footage baru. Mana tuh? Ya ini. Mungkin agak berisik nanti videonya karena ini ya banyak orang di luar dan ya pakai filter biar agak keren lah kita lihat. Oke, dan apa ya? Setelah itu kalian tambahin di bagian di sini kalian cari beat dulu. Nah, kira-kira di bagian sini beatnya dan kita tambah bahan foto dan gimana ya? Ya bahan foto dan klik default dan pilih footage warna hitam, foto hitam ya. Oke, dan di sini untuk animasi masuknya itu kalian atur gimana ya? Nah, pokoknya nanti kayak gini ya, logonya kayak gini masuk ya, bukan kayak gini nih. Itu nggak bagus dan nah itu yang bagus. Oke, checklist. Nah, dan sini kalian geser bagian bawah atau menu yang di bawah. Itu kalian cari masker. Itu kalian atur di bagian apa tuh namanya? Rectangle. Ya, rectangle kalau nggak salah itu namanya. Atau cara bacanya ya. Atau ada kotaknya ya pokoknya. Oke, dan setelah itu kita atur dulu. Oke, kita tarik-tarik di sini. Oh ya, gua lupa ya. Di awal kan gua atur itu vignetnya nggak terlalu masuk, jadi nggak kelihatan di awal. Kita geser ke tengah biar kelihatan. Oke, dan ya untuk rectangle-nya itu kalian pilih di bagian titik kedua kayak gini ya. Dan untuk ngatur shadownya, bukan shadow sih tapi untuk vignetnya kalian atur di bagian sini, kurang lebih di kayak gini ya nih, kayak mana ya, nah kayak gini. Terus kita zoom. Oke, kita keluar aja dulu, kita checklist dan kalian zoom biar full footage-nya. Setelah itu kalian masuk lagi ke masker. Nah, dan sini kalian atur biar ukurannya kayak balok gitu ya. Oke, dan atur lagi gimana ya? Ini atur lagi biar agak vignetnya lebih dapet gitu. Nah, dan itu kalian atur aja sesuai ke selera kalian. Oke, kalau udah kalian bisa klik checklist dan sini kalian atur lagi beatnya. Oke, kurang. Oke, kurang lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman. Dan oke. Nah, itu udah pas dan sekarang kita buat yang nutupnya. Oke, dan sekarang kita klik lagi layar di atas. Dan kita cari di bagian beat beat soundnya. Ini kan udah ada tanda di bagian soundnya. Klik kalau udah nemu beatnya, klik di bagian layar atas, klik keyframe, klik masker ya. Dan sekarang kalian perkecil. Oke, geser ke sini. Kira-kira kan di sini. Oke, kita cari lagi beat di akhir. Nah, dan kira-kira untuk beatnya selesainya di sini, momen di kisaran sini-sini aja. Setelah itu klik di bagian footage-nya, klik masker, klik keyframe. Dan setelah itu di sini kita bakal tutup frame-nya dengan layar hitam ya teman. Dan sini kalian perkecil. Gimana ya? Kok keluar ya? Kalian tutup dikit aja. Tutup dikit, dan setelah itu kita checklist dan kita tambah lagi layar hitam. Klik bahan ya, klik lagi footage hitam. Untuk animasinya pudar dan
Oke, udah, dan kalian fullin aja. Dan sini kita lihat. Dan tadi untuk keyframe-nya itu cuma untuk bantu ngeliatin kayak nutup perkecil gitu. Dan sekarang tuh nutup fullnya itu kita pakai apa tuh namanya, layer yang di atas ya teman, layer yang kedua. Dan kita coba preview. Kurang pas. Kita geser layer yang di atas. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya man caranya. Dan kalian juga bisa nggak pakai keyframe yang di bawah juga bisa. Kalian cuma pakai yang di atas juga nggak masalah ya. Nggak apa tuh, karena pengaruh dari keyframe yang di bawah itu cuma dikit aja ya. Oke, dan di sini cukup ya, seperti itu aja. Oke, sudah selesai. Jadi ya, saya anggap kalian udah paham. Dan barusan itu salah satu juga teknik salah satu pembuatan video sinematik yang gua tampilin di awal tadi teman. Dan ya, kita langsung aja masuk ke teknik ke berapa nih, ke-6 atau ke terakhir ya. Dan ya, ini tekniknya shake. Ada ya, itu ada goncangannya dikit, kayak goncangan gitulah pokoknya. Dan ini pakai teknik keyframe ya, gua pakai ini keyframe. Dan ya, langsung aja kita masuk ke aplikasi VN nya. Nah, dan di sini gua ada di dalam aplikasi VN nya, dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Dan di sini kita coba puter contohnya. Dan ya, ini ada contoh yang gua tampilin tadi ya. Nah, itu kan kalian lihat itu ada efek-efek guncangan ke atas ke bawah ya. Dan langsung aja kita ke cara buatnya. Dan sini ya, kita apa tuh namanya, ekstrak audionya. Kita pisah audionya biar kita bisa pakai ke footage yang baru. Kita masukin footage yang baru. Oke, kita potong di sini ya, karena tadi di awal itu agak nggak jelas. Oke, pakai filter biar agak keren ya. Oke. Dan sini di awal kita zoom videonya. Gimana ya cara zoom? Nah, klik videonya baru kalian zoom di bagian apa tuh namanya? Di bagian frame-nya. Di bagian sini kalian zoom. Kira-kira segini ya kalian zoomnya, atau bisa lebih kecil tergantung nanti ya. Oke, kira-kira kayak gitu aja apa tuh namanya, jarak zoomnya. Dan sekarang kita cari bit dari soundnya. Kira-kira di bagian angka 82 ya, kira-kira aja. Oke, karena ini contoh jadi gua agak nggak terlalu serius ya nyari beatnya. Kalau udah ketemu beatsnya, kalian klik aja di bagian footage-nya. Setelah itu klik keyframe. Dan setelah itu geser ke samping lagi, klik keyframe. Dan kalau udah apa tuh namanya, ikon keyframe-nya di bawah itu udah berhenti nyala, klik keyframe lagi. Terus saja kira-kira sampai 5 atau 6 lah pokoknya. Ya, kisaran 5 atau 6, kalau nanti lebih bisa dihapus ya. Oke, kalau udah, kita kembali ke frame awal. Itu kalian geser ke bawah videonya, zigzag ya. Frame kedua ke atas, frame ketiga ke bawah, frame keempat ke atas, frame kelima ke bawah, frame keenam ke atas. Oh ya, frame keenam itu kalian taruh aja di tengah-tengah ya. Oke, ini gua salah di frame ke awal itu. Kalian apa tuh, bukan caruh sih, tapi taruh di tengah-tengah. Susah pak. Iya, taruh di tengah-tengah. Ya, di awal itu ada di tengah-tengah. Di awal sama di terakhir itu ada di tengah-tengah ya. Oke, kita coba putar. Itu mungkin terlalu keras ya teman, karena nah, itu penyebab terlalu kerasnya itu karena
jarak keyframe-nya terlalu dekat ya teman. Dan untuk cara setting biar gerakannya itu biar lambat, nggak kayak gini. Nah itu kalian atur aja nanti pas buat keyframe-nya atau tambah keyframe-nya agak dijauhin dikit ya teman. Makin jauh makin lambat, kalau makin dekat itu makin cepat nanti efek shake-nya. Oke, dan mungkin itu aja, saya anggap kalian udah paham. Dan ya, nah dan barusan itu juga salah satu teknik yang dipakai dalam pembuatan video sinematik yang gua tampilin di awal tadi ya man. Dan ya sebenarnya sih bukan ini yang dipakai, gua nggak mau salah nanti. Dan gua nggak bilang orang yang buat video sinematik yang tadi di awal itu ya, karena gua itu ambilnya di TikTok ya. Gua nggak bilang itu dia make seperti apa tuh namanya, make teknik seperti yang gua kasih tahu tadi. Dan kurang lebih seperti itulah cara kalau kalian buat kalau kalian mau buat kayak tadi ya paman. Dan kalau kalian ada video sinematik yang mau gua bedah juga tekniknya, kalian bisa tag gua di TikTok atau tag gua juga di Instagram ya paman. Dan ya Instagram gua ada di deskripsi atau juga nanti ada di mana tuh, di sini ya. Ya di sini nanti ada Instagram gua. Dan ya mungkin itu aja dari saya Santai S. Jangan lupa klik subscribe dan juga komen. Ya sekian dari saya Santai S. Goodbye. Disidanya. Rim. Gurunya ngir gue pak. Mati Rim.